Welcome Sagittarius, selamat datang dan selamat datang kembali di Lentera Intuitif. Saya Yusana Swayender dan Sagittarius ini untuk kapanpun kalian menemukan readingan ini. Atau sekarang kita menuju ke pertengahan bulan Juni. Ya udah nggak bisa disebut awal lagi sih kayaknya sekarang. Ya Sagittarius, di sini kamu punya Six of Cups. Aku ngerasa biasanya ini soal nostalgia, soal rasa kangennya kamu eh sama masa kecil kamu mungkin, atau sama satu masa yang udah lewat. Ya mungkin nggak harus sejauh itu juga sih, kalau kayak kangen atau nostalgia ke masa kecil kayaknya terlalu jauh deh, dan rasanya kesininya kayaknya nggak akan semua orang punya ingatan yang sekuat itu juga sih, kecuali untuk beberapa hal ya. Cuma yang jelas ya aku nggak tahu apa yang lagi kamu adepin sekarang, apa yang lagi kamu jalanin sekarang, tapi yang jelas kenyamanannya atau ya rasa kangennya bisa kamu penuhin di masa yang udah lewat, di masa lalu. Ya di sini Six of Cups. Hmm, dan nggak tahu ya, mungkin kalaupun konteksnya bisa dibikin lebih stretchy lagi, dibikin lebih luas lagi, mungkin ini di titik ini kamu sedang berusaha untuk eh, menyenangkan atau lagi berusaha untuk memelihara lagi inner childnya kamu. Mungkin apa yang dulu kamu belum sempat kesampaian sekarang lagi kamu lagi kamu penuhin, lagi kamu cukupin. Six of Cups di sini ya bisa jadi banyak hal sih, tapi yang jelas ini hubungannya antara kamu dan masa lalu kamu atau masa yang udah lewat, gimana cara kamu gimana ya berdamai dengan itu kali ya, kalau ditarik lebih luas lagi atau dilihat lebih lebih tinggi lagi. Ini soal gimana kamu bisa berdamai atau bisa menerima tuh sampai di titik dimana kamu di sini kayaknya masih nyari comfort nih di masa lalu. Ada apa gitu? Apakah kehidupan kamu yang sekarang nggak menyediakan comfort itu sampai kamu harus nyari comfort itu di masa lalu, atau gimana? Ya, yeah. Crossing the reading di sini kamu punya the Fool. Ya mungkin dulu kamu bisa lebih nyaman atau dulu kamu bisa lebih aman kali ya, soalnya kamu nggak tahu sebanyak itu, atau kamu ada blissnya gitu loh, ada ketenangannya sendiri saat kamu nggak tahu apa-apa. Mungkin sekarang kamu udah tahu segalanya, atau ya kayaknya ini kasus atau ya another case of tumbuh jadi dewasa kali. Ya biasanya kalau waktu anak-anak kita nggak tahu terlalu banyak hal, setelah jadi dewasa ternyata wah banyak nih yang harus kita handle, banyak nih yang harus kita penuhin kewajibannya kayak cicilan dan sebagainya. Anak-anak mana paham itu. Nah sekarang kayaknya kamu lagi ngadepin sulitnya jadi orang dewasa, dan mungkin di titik ini kamu ngerasa I have no idea what I should do. Aku harus ngapain nih, nggak tahu kayak gitu. Makanya kamu nyari lagi kenyamanannya, kamu nyari lagi comfortnya di masa yang udah lewat, mungkin di masa kanak-kanaknya kamu. Dan mungkin kalau dipikir kayak gitu, iya masa lalu biasanya selalu kerasa lebih lebih nyaman atau lebih enak, soalnya kita belum tahu sebanyak itu, tanggung jawabnya belum sebanyak itu. Di bawahnya ada Four of One di root of the readingnya. Ya, sekali lagi mungkin yang tadi aku bilang soal kamu dihadapkan sama kayak kenyataan menjadi dewasa kayak gitu yang sulit. It's okay kalau kamu mau nyari comfort di masa lalu kamu atau di masa anak-anak kamu gitu. Mungkin sekarang kamu udah dewasa, tapi alih-alih kamu uh, alih-alih kamu bayar cicilan, kamu malah nyicil Gundam yang baru kayak gitu ya. Atau ya alih-alih kamu bayar cicilan, kamu malah main atau self reward kamu atau ngejajanin diri kamu kayak mainan mahal kayak gitu. Yang mana ya nggak apa-apa, bagus lah kalau mampu gitu. Cuma dibalik itu ada kesempatan yang mungkin jangan sampai kamu lewatin gitu kali ya. Ya dibalik tanggung jawab kamu sekarang atau dibalik sulitnya kamu ngadepin dibalik sulitnya kamu menjadi dewasanya kamu, ada pintu kesempatan baru di situ. Atau nggak baru, maksud kesempatannya kayaknya selalu ada di situ, selalu terbuka buat kamu. Cuma masalahnya kayaknya kamu kamu nggak ambil sih kesempatan itu, soalnya kamu nggak ngerasa nyaman.
Kamu masih ngerasa nyamannya ya di masa lalunya kamu gitu, dengan nostalgianya kamu, ya kan? Di fase energinya di sini ada page of coins. Kamu ya page of coins dia tanggung jawabnya nggak sebanyak king of coins, bukan? Dia masih punya banyak ruang untuk bikin kesalahan, dan jujur kalau ya pada akhirnya yang kamu lihat dengan menjadi dewasa atau dengan ngambil kesempatan ini, kamu nggak bisa ngelakuin kesalahan lagi, ya jelas lah kamu nggak mau deh, ntar dulu mungkin kamu dapat kesempatan buat naik jabatan kayak gitu, tapi dengan naiknya jabatan ya betul, gaji kamu juga ikut naik, tapi tanggung jawab kamu juga naik. Mungkin yang tadinya kamu bisa pulang cepet, atau yang tadinya kamu mungkin hari Sabtu bisa apa ya, bisa punya waktu buat main, setelah jabatan kamu naik mungkin kamu harus tetap ngantor gitu hari Sabtu, iya tetap harus apa ya, beresin pembukuan atau maintenance kayak gitu. Atau ya kadang ada tuh hari-hari Sabtu gitu maintenance gitu, dia nggak ada uang makan siangnya begitu. Nggak tahu, dulu ada kayak gitu, kayak aku sempet ada intern gitu, sempet ada magang ya, kalau Sabtu nggak apa-apa kesini tapi kamu nggak dapat uang makan. Lah gimana pak? Tapi bapak kesini, ya saya mah kesini. Lah ya kan, si bapaknya udah karyawan tetap gitu, jadi kalaupun ya nggak ada apa sih, nggak ada uang makan, atau nggak ada makan siangnya, soalnya ya cateringnya cuma sampai Jumat kayak gitu, terus Sabtu harus bawa makan sendiri. Tapi kalau karyawan tetapnya ya dia ada uang makannya, kalau buat anak magang nggak ada kayak gitu. Ya jadi aku nggak pernah tuh ngambil Sabtu hadir untuk maintenance kayak gitu. Sebenarnya maintenance juga nggak ngapa-ngapain sih, cuma keliling doang gitu, ngecek mesin, dan datangnya juga setengah hari, paling lama di bengkel doang, just in case kayak gitu, paling ya, ngisi checklist, ngisi kayak pembukuan gitu. Tapi tanggung jawabnya itu aku nggak pernah mau, walaupun kayaknya pernah deh, tapi kayaknya nggak deh, nggak. Iya soalnya kalau hadirnya juga nggak pakai seragam, ya nggak pernah kayaknya. Ya soalnya gitu, apa sih, nggak ada uang makan, nggak dijamin. Pada akhirnya ya kalaupun ia mau hadir ya harus bawa budgetnya sendiri, harus bawa jajan sendiri. Aku nggak. Tapi setelah aku pikir lagi ya emang begitu sih, dan mungkin emang penilaiannya salah satunya gitu. Kalau ternyata pada akhirnya kamu belum siap mungkin untuk jabatan ini atau untuk posisi ini, ya aku pikir orang-orang sekitar kamu, apalagi yang kerja sama kamu, mereka juga paham sih. Hmm. Soalnya pada akhirnya aku juga nggak pernah dipaksa untuk datangnya ntar Sabtu atau datangnya ntar Minggu maintenance. Biasanya enggak sih. Mereka yang datang juga ya udahnya paling main futsal, terus ya keluyuran kayak gitu, nggak aku nggak ikut. Crowding the reading di atasnya ya, lihat ada page of one lagi, ada ketidakdewasaannya kamu di sini, yang mungkin belum siap buat kesempatannya ini selalu terbuka buat kamu. Iya, aku garis bawahi lagi itu, kesempatan ini selalu terbuka buat kamu, tapi kamunya masih belum cukup mature kali, belum cukup dewasa untuk sampai ke situ. Dan fiturnya ada Five of Cups, dan mungkin ini hal yang aku harap kamu hindarin, atau hal yang kamu nggak beginilah. Aku harap begitu kamu siap, semoga kesempatannya masih ada di situ. Jadi ya jangan sampai kamu kecewa pas kamu siap, kesempatannya udah nggak ada di situ. Ya jangan sampai kayak gitu sih. Dan aku rasa kesempatannya, walaupun kesempatan ini ditutup pun sekalipun ya, tetap bakal ada kesempatan yang baru. Jangan terlalu kecewa. Kamu harus lebih sadar diri, kalau emang belum siap ya udah, akui aja kamu belum siap sekarang. Seenggaknya dengan gitu kamu ntar begitu kesempatannya hilang dan kamu udah lebih siap kayak gitu, kamu gak akan nyesel. Ya, questionnaire di sini ada Ace of One, dan aku rasa ini kalau ngomongin soal Four of One di sini ya, Ace of One di sini kamunya sendiri yang ngebuka kesempatan itu. Mungkin sekarang kesempatannya dibuka sama orang lain, mungkin sama atasan kamu, mungkin kamu dapat rekomendasi kayak gitu. Nih kalau mau kita buka cabang baru nih kayak gitu, kamu mau nggak ditransfer ke sini, tapi ya selain jabatan kamu naik mungkin, tapi ada
intinya nih ada plusnya gitu, mungkin ada tanggung jawab lebihnya di sana. Ntar kamu kerjanya karena cabangnya baru, karyawannya belum banyak, ntar kerjaan kamu lebih banyak daripada di sini, mau nggak? Tanggung jawab kamu juga lebih banyak, bayarannya juga lebih gede gitu. Ya walaupun ya harus pindah keluar kota atau ke pelosok kayak gitu, kamunya kayaknya belum siap buat itu. Dan nextnya mungkin atau harapannya adalah ini kesempatan yang kamu buka sendiri, bukan yang ditawarin sama orang. Soalnya kalau ditawarin sama orang ya, kapan kesempatan itu ditutup ya balik lagi ke orang yang nawarin kamu, bukan? Iya. Kalau pada akhirnya ya kayak yang tadi aku bilang, kalau pada akhirnya kamunya sendiri udah siap nih, ace of one-nya sendiri udah ada di situ, kapanpun kesempatannya datang ke kamu ya kamu bakal bakal ambil. Atau ya kayak tadi aku bilang, kamu bisa bikin kesempatan kamu sendiri, mungkin nggak di apa ya, nggak di perusahaan itu, kamu bisa bikin bisnis kamu sendiri atau bisa bikin usaha sampingan kamu sendiri, walaupun jalannya nggak harus dibukain sama atasan kamu kayak gitu. Yang jelas ini 4 of 1 ini kayaknya cukup kamu pikirkan. Nah, soalnya dia root of the reading, kayak mungkin kegalauan kamu sekarang adalah ini ada kesempatan bagus nih, ada peluang bagus di hidup kamu mau ambil nggak ya? Mm-mm. Tapi kalaupun mau diambil, ini ada apa ya? Masih ada ketidakdewasaan yang harus kamu apa ya? Yang masih harus kamu dewasakan gitu kali ya. Ya mungkin kamunya belum siap buat tanggung jawab atau kamunya belum sekompeten itu. Hmm. Dan kadang iya sih, di titik ini kadang kalau kamu ngelihat diri kamu nggak kompeten atau belum siap, ini seringnya adalah eh, kalau aku ngelihatnya ini orang atau ini si bapak ini kenapa dia ngasih kesempatan ke aku, padahal aku tahu aku masih apa ya, masih istilahnya masih apa ya, masih belang betong gitu hadirnya, nggak rajin-rajin amat, nggak tekun-tekun amat, tapi kenapa aku yang dikasih gitu, kenapa aku yang ditawarin, kenapa nggak temanku aja, dia lebih kelihatan butuh duit tuh atau dia lebih kelihatan apa ya, rajin tuh hadirnya, kenapa kenapa aku gitu. Di situ aku biasanya nanya balik, kenapa kenapa saya ya pak, ini teman saya ini lebih rajin by the way, kenapa nggak dia aja. Atau ini kalau kalau emang apa ya, peluangnya mencakup naik gaji, kayaknya temanku yang satu ini lebih perlu daripada saya, kenapa saya pak. Mm. Mungkin harus ditanya sama si pemberi kesempatan ini, kayak yang ngasih kesempatan ini ke kamu, apa yang dia lihat di kamu. Soalnya apapun itu jelas nggak kamu lihat di diri kamu sendiri. Mm. Di atasnya lihat ya environmentnya ada Queen of Cups. Kalau ngeliat Queen of Cups di sini, environmentnya kayak yang tadi aku bilang tuh, kamu nanya nih ke atasan kamu atau ke supervisor kamu yang ngasih kamu kesempatan ini, apa yang bapak lihat dari saya kayak gitu. Dia ngelihatnya mungkin kamu lebih apa ya, penilaian dia lebih emosional, ya. Nggak yang betul yang kamu bilang, mungkin kamu belum sekompeten itu, betul. Kamu belum apa ya, kamu belum sedewasa itu, betul. Tapi dia mungkin ada alasannya sendiri yang lebih personal. Mungkin dia ngelihat dirinya sendiri waktu muda gitu di kamu gitu, ya yang ya apa ya, kadang apalagi kalau apa ya, kalau kalau aku biasa kerja di bengkel gitu, ke apa ya, jujur yang bikin aku banyak dapat tawaran gitu adalah kecenderungan aku untuk ngulik. Iya, dan mungkin karena emang kerjaan bengkel basically seperti itu kali ya. Iya, yang sering kulihat sih yang dapat kesempatan gitu adalah mereka yang ngasih waktu lebih banyak gitu, putting extra time untuk duduk dan ngelihat permasalahannya sampai sore gitu. Ini kalau masalahnya belum selesai, saya belum pulang pak, bentar. Iya bener, ketekunan buat ngulik. Kalau ya kalau aku ingat lagi dulu, dari banyak orang yang satu kelas atau yang mungkin satu angkatan gitu, nggak semua orang punya ketekunan itu. Kebanyakan sih kalau ngeliat masalahnya udah mentok gitu, udah mereka pulang gitu, ya udahlah besok lagi atau ya udah gimana lagi. Ya tapi ya aku nggak bisa kayak gitu, kalau masalahnya belum selesai aku tetap stay. Ah, walaupun udah dikasih tahu ini nggak akan selesai, nggak, masih ada waktu kan, ini jam berapa, udah jam 6:30, aduh. Nggak bisa di apa ya, masih pengen diulik. Sebenarnya alasannya karena dulu aku juga nggak perlu buru-buru pulang juga sih, mau di rumah juga ngapain. Tapi ya apa sih, uh,
keinginan atau kemampuan untuk stay ngadepin masalah yang kelihatannya kayak mustahil untuk diberesin itu jadi kualitas lebih yang mungkin kamu sendiri nggak aware soal itu. Soalnya dulu aku selalu bilang ya ngapain pak, masalahnya juga tuh belum beres ini. Iya, kenapa udah dikasih nilai gitu, ini masalahnya belum kelar pak, kalau boleh saya bawa pulang. Tapi bukan itu yang dilihat, soalnya ya ternyata kesininya aku belajar nggak semua masalah ada jawabannya ternyata. Kalau aku pakai mindset aku zaman sekolah kayak gitu, kayak di titik ini aku udah cukup stres sih, kayak aduh banyak banget masalah yang nggak bisa aku temuin jawabannya ya. Dan Queen of Cups di sini adalah gimana orang ngelihat kamu. Mm-mm. Dan gimana cara kamu stay ngadepin masalahnya atau problemnya. Kalau ngeliat page-page di sini, terus di sini ada queennya juga gitu, kelihatan banget orang-orang sekitar kamu cukup nurturing sih. Kelihatan banget orang-orang sekitar kamu sangat-sangat mendukung uh, perkembangannya kamu, sangat-sangat ngedukung developmentnya kamu di karir itu atau di kerjaan itu. Kamu benar-benar dijaga, kamu benar-benar dirawat di sini. Ya kalau bukan soal kerjaan, mungkin secara relationship kamu ya bisa banyak hal sih. Ya, kamu dijaga bener, kamu bener-bener dirawat sama orang-orang sekitar kamu, bahkan saat kamu ngerasa diri kamu nggak pantas, mungkin nggak pantas dicintai, nggak pantas disayangin, selalu ada orang yang ngingetin kamu kalau nggak kok, masih ada kamunya aja yang nggak sadar ada bagian dari diri kamu yang layak untuk dicintai kayak gitu. mm. Dan mungkin kamu juga kadang nggak ngerti kenapa ya pasanganku sesayang itu sama aku, kenapa ya mereka sampai segitunya gitu, kenapa teman-teman kamu segitu ngebelainya ke kamu, padahal kamu ngerasa ya ya aku mah begini gitu, ya aku mah sampah, kenapa sih kalian segitunya sama aku. Enggak, ada kualitas yang mereka lihat dari kamu, ngelebihin dari apa ya yang kamu lihat dari diri kamu sendiri. Queen of Swords di sini hopes and fear-nya adalah kamu terlalu kritis, kamu terlalu keras nilai diri kamu sendiri, kamu terlalu, ya yang kamu lihat terlalu hitam putih, terlalu benar dan salah, nggak ada in between-nya. Dan itu kalau di sini jadinya, yang tadi aku bilang kritis, yang namanya manusia kan berkembang ya, yang tadinya mungkin kamu masih belum dewasa, seiring berjalannya waktu juga kamu bakal mendewasa dengan sendirinya, seiring dengan kamu ngadepin masalah hidup kayak gitu. Kamu nggak bisa ngasih vonis ke diri kamu sendiri, apalah aku sekarang cuma Ace of One, enggak gitu. Ya kan, dari Ace of One ini pada akhirnya jadi Ten of Cups. Dari 1 ke 10 ini kan lompatannya jauh ya. Tapi ini kamu nggak ngelewatin, atau kamu nggak melakukan lompatan ini sendiri. Kamu disupport sama orang-orang yang sayang banget sama kamu. Mungkin senior atau supervisi yang nawarin kamu jadi karyawan tetap, atau nawarin kamu posisi yang bagus di perusahaan itu, atau pasangan yang benar-benar benar-benar ngedukung kamu. Ya, ngingetin lagi value diri kamu, ngingetin lagi kalau kamu nggak seburuk apa yang kamu pikirkan. Yang jelas ada kebahagiaan yang nungguin kamu. Tapi kalau kamu terlalu fokus sama kekurangan diri kamu, sama ketidakdewasaan kamu, atau sama masa lalunya kamu, mungkin kamu ngerasa nggak, dulu gue lebih happy deh, dulu gue lebih someone, dulu gue lebih something, sekarang gue mah cuma gini aja gitu. Kamu ngerasa masa jayanya kamu udah lewat kayak gitu. Enggak, ya kayak kayak ya kalau ngelihat Six of Cups di sini, fiturnya Five of Cups kayak turun 1 kan, dari 6 ke 5. Iya, kamu ngerasa kebahagiaan kamu tuh udah lewat di masa lalu. Kedepannya kamu nggak akan ngerasain itu lagi. Padahal enggak, kedepannya kamu masih ada Ten of Cups di sini. Jadi kalau kamu ngerasa kebahagiaan kamu udah lewat di masa lalu, enggak sih, enggak begitu. Masih ada orang-orang yang sayang sama kamu, yang juga bakal ikut ngebukain kedepannya, kamu juga bakal lebih bahagia lagi kok, Sagittarius. Jangan berhenti di sini. Ya gitu kali ya untuk readingan kamu kali ini. Aduh gila, udah belakangan aku bocor mulu ya, hampir 20 menit, sorry. Ya, thank you banget untuk supportnya, untuk likes, comment, dan subscribe. Thank you banget yang udah like dan subscribe. Dan mungkin kamu juga bisa ikut share video ini ke Sagittarius lain yang lagi butuh pesan ini sekarang. Readingan zodiak untuk Sagittarius ada di hari Rabu barengan sama Capricorn
Aquarius dan Pisces. Kamis, Jumat, Sabtunya aku ada pick a card reading, jadi kalau kamu punya tema khusus yang pengen aku bawain di situ, tulis aja di kolom komentar di bawah ini. Sekali lagi Sagittarius, terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan kamu selanjutnya.